I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. so come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Your promises, can trust your promises. Can trust in Him, can trust in Him. Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kalori ya. Nih Kalori welcomingnya minggu kemarin, minggu ini juga ya. Menyapa kalian gak apa-apa ya. Kalori harap kalian gak bosen nih lihat tampangnya Kalori ya. Oke, Kalori mau ngingetin lagi 3 peraturan Rocky. Ayo, siapa yang masih
Tahu. Pastilah masih tahu ya. 1, stay on your seat. 2, whistle mean quiet ya. Kalau misalnya nggak ada whistle ya ketika mama papa bilang ayo jangan ribut. Nah kalian harus sudah diam, kembali lagi fokus pada ibadah. Yang ketiga, respect each other. Betul, kalau kalian di rumah beribadah bersama kakak dan adik kalian atau nggak mama papa, kalian tuh harus respect ya. Nggak boleh jahil, nggak boleh itik-itik adeknya atau nggak toel-toel adeknya atau kakaknya ya. Pokoknya harus duduk tenang dan juga siapkan hati kalian tentunya, buka hati kalian untuk siap beribadah. Betul, kalau kalori nggak perlu nih nanya lagi kalian udah mandi apa enggak gitu ya. Kalian sudah tahu kalau kalian mau beribadah ya kalian harus rapi tentunya ya. Kalau belum mandi pun nggak apa-apa deh ya. Yang penting hati kalian ya. Hati kalian fokus dan kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tentunya kalian harus menyiapkan Alkitab dan juga catatan ya. Oke adik-adik, sudah siap? Yuk kita mulai ibadah kita pada hari ini. Shalom adik-adik, berjumpa lagi bersama kami Kami bersama Kanandes. dan Kak Nona di ibadah minggu pagi ini. Semua sudah siap mau memuji Tuhan? Mana suaranya? Hayo semua. Oke, suaranya kedengaran banget. Mari kita bangkit berdiri. Tapi sebelum kita mau memulai, kita mau berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa. Teman-teman, sebelum kita pergi ibadah, kita doa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kita mau ibadah, semoga kita sukacita dan senang dan kita nggak sakit Tuhan, semuanya nggak sakit Tuhan. Kalau kakak roti nggak sakit Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kita bisa gereja Tuhan Rocky, haleluya, amin. Kakak Rocky, lanjutkan aja ibadah Rocky-nya. 2, 3. Amin. Oke adik-adik, mari semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Ayo, kita harus mereka. Ya. Hai. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up and tell the world. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up,
If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and your life will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, and your life will surely show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, shout amen. If you're happy and you know it, shout amen. If you're happy and you know it, and your life will surely show it. If you're happy and you know it, shout amen. If you're happy and you know it, do all three. If you're happy and you know it, do all three. If you're happy and you know it, and your life will surely show it. If you're happy and you know it, do all three. If you're happy and you know it, dance around. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Deborah di ibadah online bulan Agustus minggu ke-2. Oke, sebelumnya kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Yuk kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan. Sikap doa, lipat tangan, tutup mata. Oke? Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena di hari ini kami masih boleh untuk menikmati ibadah bersama-sama dengan teman-teman kami, walaupun masih secara online. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami siapkan hati kami pastikan bahwa hati kami adalah tanah yang subur buat benih firman Tuhan itu bertumbuh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang bulan Agustus ya. Kalau bulan Agustus identik dengan apa adik-adik? Merdeka, ya betul. Karena di bulan ini bangsa kita akan memperingati hari kemerdekaannya. Nah, yang minggu lalu Kak Lori sudah sharing tentang seorang pahlawan, yaitu Samratulangi. Nah, sekarang mau apa lagi ya? Nah, siapakah yang memberi kemerdekaan? Adik-adik tahu? Ya betul, kita akan belajar bahwa Allah lah yang memberi kemerdekaan. Makanya judul sharing kali ini Allah memberi kemerdekaan. Yuk kita baca di Keluaran. Keluaran di depan. Kitab Keluaran di Perjanjian Lama di depan ya, setelah kitab Kejadian. Yuk kita baca di pasal 14, Keluaran 14, kita baca di ayat 22. Sudah ketemu? Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang kiri dan kanan mereka itu air bagai tembok bagi mereka. Nah, kitab Keluaran ini adik-adik tahu ya, adalah kitab kedua setelah Kejadian. Dari 5 kitab Musa yang dinamakan kitab Taurat. Nah, kitab Keluaran ini secara khusus berbicara tentang pembebasan bangsa Israel atau bangsa Israel sebagai suatu bangsa. Di mana di situ Tuhan secara sempurna rencana Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Mulai Keluaran 1 di mana bangsa Israel ditindas oleh bangsa Mesir. Adik-adik tahu ya cerita sebelumnya, waktu itu Yusuf bersama saudara-saudaranya mereka pindah ke Mesir kan. Nah, di situ mereka menetap di Mesir sebagai pendatang dan akhirnya bangsa Israel beranak pinak, bertambah berlipat-lipat kali ganda dan bisa dikatakan menjadi sebuah bangsa yang besar. Nah, di situ orang-orang Mesir menindas bangsa Israel. Nah, selanjutnya Tuhan mempersiapkan Musa sebagai
pemimpin dari bangsa Israel, mulai dari kelahiran Musa sampai akhirnya Musa diangkat anak dan dididik di istana Firaun. Akhirnya Musa lari dari Firaun, dia ke tanah Midian selama 40 tahun. Akhirnya Tuhan panggil Musa di situ untuk memimpin bangsa Israel. Nah, ya, pertolongan Tuhan melepaskan bangsa Israel ini tadi kakak katakan melalui proses yang panjang ya, mulai dari awal kelahiran Musa sampai seterusnya nanti sampai akhir kitab Keluaran. Ini adik-adik nanti bisa baca di situ gimana Tuhan memimpin bangsa Israel dengan tangannya sendiri, membebaskan bangsa Israel dengan tangannya sendiri. Adik-adik, di cerita yang tadi setelah Musa dipanggil Tuhan, akhirnya Musa menghadap Firaun untuk meminta pembebasan bagi bangsa Israel. Tapi Firaun ini dikatakan keras hati, dia tidak mau melepaskan. Mungkin dia merasa rugi kali ya kalau bangsa Israel ini nantinya keluar dari Mesir. Mungkin dia, siapa yang mau kerja paksa, kan di situ bangsa Israel dijadikan orang rodi ya oleh bangsa Mesir ya, dijadikan pegawai tukang-tukang rodi di situ. Nah, akhirnya Tuhan turun tangan sendiri. Adik-adik tahu ya, tulah-tulah yang diberikan Tuhan kepada orang-orang Mesir, ada berapa tulah adik-adik? Bagus, ada 10 tulah ya. Di situ sampai akhirnya dengan berat hati Firaun mengizinkan orang Israel dengan pimpinan Musa keluar dari tanah Mesir. Ya. Nah, akhirnya keluarlah bangsa Israel dengan pimpinan Musa dan Harun saat itu ya. Dengan pimpinan mereka berjalan di padang gurun sampailah mereka di yang nama tempatnya Baal-Zephon. Di situ depannya laut. Nah, tentara Mesir, orang Mesir, Firaun ini dengan setengah hati, dengan tidak rela untuk melepaskan bangsa Israel pergi. Makanya setelah dengar orang Israel pergi, si Firaun ini mengerahkan 600 tentara yang terpilih untuk mengejar orang-orang Israel. Nah, begitu dikejar, hampir terkejar, orang Israel terjepit di Baal-Zephon. Depannya laut, belakangnya tentara Mesir. Mereka ketakutan. Aduh Tuhan, aduh Musa, nggak ada kuburan kah di Mesir sehingga kau bawa kami di tempat ini untuk mati di sini? Nggak ada kuburan kah di Mesir gitu dia. Mereka teriak-teriak seperti itu karena mereka begitu terjepitnya. Mereka lihat depannya laut, belakangnya tentara Mesir. Mereka begitu ketakutan. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Adik-adik tahu ya ceritanya ya. Akhirnya Musa berseru pada Tuhan. Tuhan bilang, kenapa kau berseru-seru seperti itu? Angkat tongkatmu. Musa taat. Dia mengangkat tongkatnya dan akhirnya air laut tersibak. Di kiri dan kanan seperti firman Tuhan tadi ya. Di kiri kanannya seperti tembok bagi mereka dan ada jalan yang kering. Akhirnya bangsa Israel bisa menyeberang ya jalan di tengah-tengah laut, bukan menyeberang ya. Kalau menyeberang pakai perahu atau apa, ini jalan di tengah-tengah laut. Wow, begitu hebat ya Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pada saat kita terjepit, pada saat tidak ada jalan keluar, Tuhan membuat jalan keluar bagi kita. Adik-adik percaya? Siapa yang percaya? Siapa yang pernah merasa seperti itu? Merasa tidak ada jalan keluar, jalan buntu, terus adik-adik berdoa, akhirnya Tuhan buka jalan. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Akhirnya bangsa Israel bisa menyeberang melalui yang kering, laut yang kering. Nah, orang Mesir berhasil nih mengejar. Tapi setelah itu Musa
kembali mengulurkan tongkatnya dan akhirnya laut kembali menutup tanah yang kering itu dan akhirnya tentara Mesir semuanya tenggelam di laut. Nah, adik-adik, itulah sekilas tentang perjalanan bangsa Israel. Bangsa Israel, bagaimana Tuhan menolong mereka, memberikan kemerdekaan dan kelepasan kepada mereka di waktu mereka mengalami penindasan atau perbudakan di tanah Mesir. Ya, nah, adik-adik, kita memperingati kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa kita merdeka. Nah, ternyata bukan hanya bangsa Indonesia saja yang ditolong Tuhan untuk merdeka. Bangsa Israel juga dari cerita kakak yang tadi, ya, adik-adik tahu ya, bangsa Israel juga ditolong Tuhan sehingga mereka bisa merdeka. Dan pertolongan Tuhan buat bangsa Israel itu sungguh luar biasa ya. Diceritakan tadi, Tuhan sendiri yang turun tangan untuk melepaskan bangsa Israel dari tangan Mesir. Walaupun Musa yang dipilih Tuhan untuk memimpin, tapi pada dasarnya Tuhan sendiri yang memimpin bangsa Israel. Tuhan sendiri yang memberikan kemerdekaan kepada orang-orang Israel. Dengan yang pertama dengan tulah-tulah yang luar biasa ya, yang begitu menakutkan, dan yang terakhir, tulah yang terakhir yang begitu membuat orang-orang Mesir ketakutan, yaitu kematian anak sulung ya. Di Mesir ada anak sulung yang meninggal, dari Fir'aun sampai anak sulung, bahkan anak sulung hewan semuanya meninggal, dan di tengah-tengah orang Israel tidak ada satupun yang meninggal ya. Nah, tadi ya seperti kakak katakan, bagaimana orang Israel ditolong Tuhan tadi, ya akhirnya setelah sampai di laut, Tuhan benar-benar membebaskan orang Israel dari Mesir dengan pada waktu mereka sudah selesai menyeberang di tengah-tengah laut, akhirnya waktu tentara Mesir berhasil menyusul, Musa mengulurkan tangannya dan langsung air laut itu menutup kembali, semuanya tenggelam. Disitulah benar-benar orang Israel benar-benar terbebas dari penjajahan Mesir. Ya, bangsa Israel melihat karya Tuhan yang luar biasa, melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Mereka menyanyikan syukur dan puji-pujian, makanya ada di situ nyanyian syukur Musa waktu itu ya, di kitab Keluaran tadi ada nyanyian syukur dari Musa dan bangsa Israel setelah ditolong Tuhan keluar dari perbudakan di Mesir. Ya, kalau tadi bangsa Israel ditolong, Musa ditolong Tuhan melalui melewati penderitaannya atau perbudakannya di Mesir. Nah, adik-adik tahu nggak siapa yang berjasa? Nah, bagi bangsa kita, melepaskan kita dari penjajahan. Adik-adik tahu siapa yang menjajah bangsa Indonesia? Siapa ayo? Ya, tahu nggak kitab sejarah? Oh, kitab sejarah, buku sejarah. Iya betul, ada Belanda, terus Jepang ya. Sekian tahun bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, sekian tahun oleh Jepang ya. Kakak sudah hampir lupa berapa tahun karena sudah berapa tahun tidak sekolah ya. Ya. Nah, siapa yang berjasa bagi bangsa Indonesia? Adik-adik tahu? Siapa coba? Siapa yang tahu? Yang paling berjasa buat kemerdekaan Indonesia siapa? Iya betul, pahlawan. Banyak kan nama pahlawan-pahlawan. Adik-adik tahu nggak nama pahlawan-pahlawan? Kemarin Kak Lori sudah cerita salah satunya. Ya, Dr. Samratulangi. Siapa lagi? Ayo coba-coba. Ada yang pegang duit di sini?
Ada yang pegang uang? Di situ banyak deh, di uang-uang kertas kita gambar-gambar pahlawan. Mulai dari 2.000, 5.000, 10.000 sampai 100.000, pasti gambarnya pahlawan. Terus di mana lagi? Biasanya jadikan nama jalan, dijadikan nama bandara. Itu pahlawan-pahlawan ya. Ada Pangeran Diponegoro, kemarin ada Dr. Samratulangi, ya. Nah, adik-adik, gimana sih cara kita berterima kasih kepada pahlawan yang sudah memberikan dirinya untuk kemerdekaan Indonesia? Adik-adik, bagaimana caranya? Seperti bangsa Israel, dia sudah ditolong Tuhan, Tuhan menginginkan mereka takut dan taat akan Tuhan, ya. Nah, adik-adik yang ada di negara kita Indonesia ini, pahlawan kita sudah berjuang untuk kemerdekaan. Nah, tugas adik-adik adalah mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Karena sementara ini adik-adik masih sebagai pelajar, ya, tugas dan tanggung jawabnya adalah belajar yang rajin, ya. Jangan malas walaupun sekarang masih online. Tetap aja semangat ya, nggak boleh malas belajar, tetap aja. Yang mungkin punya talenta, Tuhan percayakan talenta, bisa melukis, olahraga, atau bermain musik. Kita berikan yang terbaik untuk negeri ini ya, untuk bangsa Indonesia. Kita mungkin yang mempunyai talenta melukis atau apapun bisa berprestasi melalui itu ya, untuk setidaknya untuk sekolah kita deh, atau untuk keluarga kita, dari hal-hal yang kecil-kecil dulu, yang sederhana dulu di rumah ya. Menjaga kebersihan, itulah salah satu cara untuk mengisi atau menghormati, menghargai jasa orang-orang yang sudah mengorbankan untuk kemerdekaan Indonesia. Ya adik-adik, oke, sekarang saatnya ayat hafalan. Kelas kecil, ayo kelas kecil. Masih tetap di Keluaran tadi. Keluaran 14 tadi ya. Ayo dibuka di Keluaran 14 ayat 30a. Yang kelas kecil, yuk hafalkan. Sama-sama yuk. 1, 2, 3. Keluaran 14 30a. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ulangi lagi, Keluaran 14 ayat 30a. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Sekarang kelas besar Keluaran 14 ayat 31. Ayo 1, 2, 3. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Ulangi lagi Keluaran 14 ayat 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Sekian sharing firman Tuhan pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa kembali mengucap syukur. Oke? Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, dan kami juga mengucap syukur untuk kemerdekaan yang boleh Tuhan berikan kepada bangsa kami yang sebentar akan kami peringati. Tuntun kami, bimbing kami Tuhan, supaya kami, adik-adik yang ada di rumah, mampu mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah hampir selesai. Ya, Kakak ingatkan lagi tadi yang kita pelajari, Tuhan memberikan kemerdekaan, apa yang kita lakukan setelah diberikan kemerdekaan oleh Tuhan, bagaimana bangsa Israel mereka
harus taat dan melakukan kehendak Tuhan. Kita juga yang sudah diberi kemerdekaan oleh Tuhan melalui pahlawan-pahlawan kita harus mengisinya dengan hal-hal yang positif dan prestasi kita ya. Sebagai pelajar, adik-adik harus belajar dengan tekun, dengan giat dan tetap semangat. Oke, kita selesai ibadah roki. Kakak ajak adik-adik berdiri. Kita akan terima berkat Tuhan. Yuk, berdiri yuk. Buka kedua tangan kita ya. Kita terima berkat Tuhan. Tutup mata, buka tangan. Ya, adalah kehendak Tuhan adik-adik semakin naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati Tuhan waktu keluar, waktu masuknya. Dan percaya ada kuasa di dalam mulut kita genggam kedua tangan kita berkati tangan kita. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, Tuhan membuat berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini, Tuhan membuat berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi, apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini, Tuhan membuat berhasil, sehat, dan beruntung. Amin kan ya adik-adik, kalau ini berkat Tuhan untuk adik-adik. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bye.